Coba deh bayangin, gimana ceritanya sebuah tim bisa duduk manis di peringkat ketiga liga, tapi kelihatannya kayak lagi kebakaran jenggot. Musim 2025-26 Manchester United ini, wah benar-benar sebuah paradoks. Ini tuh kayak nonton dua film yang sama sekali berbeda, tapi diputar di waktu yang bersamaan. Oke, ayo kita kupas tuntas keanehan ini. Di satu sisi, performa mereka di Premier League itu kinclong, bisa nangkring di posisi ketiga. Dan yang lebih bikin bingung lagi, kantong mereka tebel loh, laba operasionalnya sehat banget. Tapi di sisi lain, manajernya ditendang di tengah musim, dan mereka keok di dua piala domestik, langsung di babak awal pula. Aneh kan? Gimana ceritanya coba? Nah, untuk ngerti apa yang sebenarnya lagi kejadian, kita harus lihat ini sebagai dua cerita yang jalan barengan. Oke, cerita pertama dulu ya, kita intip apa yang terjadi di balik panggung. Revolusi strategis yang lagi mereka bangun dengan sangat hati-hati. Sejak Ineos dan Sir Jim Ratcliffe masuk, semuanya berubah total. Fokusnya itu digeser 180 derajat. Udah bukan lagi soal cuan, cuan, dan cuan. Sekarang yang paling penting tuh sepak bolanya. Mereka mau bangun fondasi yang kuat buat jangka panjang. Ini adalah perubahan filosofi yang gede banget buat klub. Dan mereka ini serius banget loh, gak main-main. Mereka kumpulin The Avengers-nya dunia sepak bola. Bayangin aja, Omar Berrada dibajak langsung dari tetangga berisik Man City buat jadi CEO baru. Terus ada Jason Wilcox jadi direktur teknis. Mereka juga ngejar mati-matian Dan Ashworth, salah satu orang paling jago bangun klub. Ini tuh tim impian yang tugasnya cuma satu, bikin keputusan sepak bola yang cerdas dan modern. Dan ini bukan cuma omongan doang. Mereka langsung keluarin duit gede. 169 juta pound sterling digelontorin buat pemain-pemain baru kayak Benjamin Šeško sama Brian Bemo. Ini bukan sekedar belanja iseng. Ini tuh kayak ngasih pengumuman ke seluruh dunia. Era lama udah selesai. Ini Manchester United yang baru. Oke, pasti Anda mikir, gimana caranya belanja segitu banyak tanpa kena semprit aturan keuangan? Nah, disinilah otak mereka main. Ada trik akuntansi cerdas namanya amortisasi. Gampangnya gini deh, daripada bayar harga pemain langsung lunas di depan, biayanya itu dicicil di pembukuan selama masa kontrak si pemain. Jadi, di laporan keuangan tahunan, angkanya kelihatan jauh lebih enteng. Hasilnya? Wah, ini yang bikin kaget. Di tengah semua bongkar pasang dan belanja jor-joran ini, klubnya malah untung. Laba operasionalnya 32,6 juta pound sterling. Di paruh pertama tahun fiskal loh. Bikin kita garuk-garuk kepala kan? Kok bisa? Coba kita lihat perbandingannya dalam setahun aja. Gila banget bedanya. Dari yang tadinya rugi hampir 4 juta pounds, sekarang malah untung lebih dari 32 juta pounds. Ini bukti-bukti nyata kalau rencana di belakang meja, strategi keuangan cerdas, plus ngencengin ikat pinggang, itu benar-benar jalan. Tapi, nah ini tapinya. Sementara di kantor semuanya rapi jali dan mesin uangnya jalan kencang, di lapangan ceritanya beda banget. Di atas rumput hijau itu yang ada cuma satu kata, berantakan. Lihat aja rentetan kejadian ini. Bulan Agustus, kalah memalukan sama Grimsby Town, tim dari League 2. Kalah adu penalti pula. Masuk Januari, manajernya Ruben Amorim dipecat. Belum cukup, di bulan yang sama mereka langsung angkat koper dari Piala FA di pertandingan pertama mereka. Jadi biarpun di klasemen Liga posisinya bagus, suasananya tuh kayak lagi krisis berat. Jadi masalahnya apa dong? Ternyata ini bukan cuma soal formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Salah satu situs analisis taktik yang oke banget, The Mastermind Site, bilang kalau masalahnya itu jauh lebih dalam. Ini soal sistemik, sesuatu yang udah rusak dari akarnya dalam cara mereka bermain. Dan ini nih yang bikin para fans frustrasi setengah mati. Kalau kita lihat datanya, United itu sebenarnya jago banget bikin peluang. Paling jago malah di liga, kalau kita ukur pakai expected goals atau XG. Gampang ya, XG itu ngukur seberapa bagus kualitas sebuah peluang. Nah, United ini dapat peluang-peluang emas terus. Tapi finishingnya ampun-ampunan, gagal melulu di depan gawang. Nah itu di depan. Kalau di belakang gimana? Sama aja parahnya. Lini pertahanan mereka tuh kayak keju Swiss. Bolong-bolong, gampang banget ditembus serangan balik, dan lawan jadi gampang dapat peluang bagus untuk cetak gol. Secara statistik pertahanan mereka itu salah satu yang paling rapuh di liga. Jadi, gimana kita nyambungin dua cerita yang beda 180 derajat ini? Di satu sisi ada rencana jenius, di sisi lain ada kekacauan di lapangan. Nah, disinilah semua kepingan puzzle ini akhirnya nyambung dan jadi masuk akal.
Ada analogi yang pas banget buat ngejelasin ini. Anggap aja klub ini kayak rumah yang lagi direnovasi besar-besaran, tapi kita masih tinggal di dalamnya. Fondasinya lagi dibongkar dan dibangun ulang. Pasti berantakan kan? Berisik, banyak debu, nggak nyaman. Nah, itulah Manchester United sekarang. Debu dan berisik di lapangan itu adalah efek samping dari perombakan besar-besaran di manajemen. Pasti banget bakal ada imbasnya untuk sementara waktu. Jadi semua kekacauan di lapangan ini bukan terjadi gitu aja. Ini bagian dari proses yang disengaja. Coba lihat tahapannya. 1. Datangin para ahli. Udah. 2. Beresin keuangan. Udah juga. Nah, tahap 3, ini yang paling berat. Tahan banting sama sakitnya proses perombakan di lapangan. Semua ini buat apa? Buat sampai ke tahap 4. Sukses yang bertahan lama, bukan cuma sukses instan yang sebentar hilang. Dengerin deh apa kata CEO barunya, Omar Berada. Dia secara gamblang nyambungin apa yang mereka lakukan di kantor dengan kesehatan klub jangka panjang. Mereka sadar betul apa yang lagi dikerjain, dan mereka siap kalau perjalanannya bakal bergelombang dan gak selalu mulus. Dan ini membawa kita ke pertanyaan besarnya. Apakah semua penderitaan di lapangan sekarang ini adalah harga yang pantas dibayar untuk membangun kembali sebuah dinasti? Apakah ini adalah fase sakit sebelum sembuh? Atau jangan-jangan ini cuma harapan palsu lagi, cuma pengulangan dari kekecewaan yang udah-udah. Yah, hanya waktu yang bisa menjawabnya.